Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Kita sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita mendengarkan renungan sebagai dasar dalam kehidupan kita ini. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang maha besar, Allah yang agung dan luar biasa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur atas segala setiap pemeliharaan, setiap pertolongan yang Tuhan telah nyatakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan mengikuti pembelajaran online. Kiranya Allah menganugerahkan kepada kami kemampuan, menganugerahkan hikmat akal budi yang dari surga, bahkan roh kepandaian dalam hidup kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sebentar akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah hati kami teduh, supaya kami dapat merespon setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, untuk kami lakukan dan kami kerjakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan kepada anak-anak sekalian. Kita tahu bahwa dalam setiap kehidupan kita ini, kita tidak lepas dari yang namanya persoalan, dari yang namanya tantangan hidup, bahkan penderitaan. Ketika kita dalam kondisi yang demikian inilah, diperlukan satu sikap hidup untuk menanggulangi, untuk menghadapi tantangan, persoalan, dan penderitaan hidup ini. Oleh sebab itu mari kita belajar dari seorang tokoh yang hebat, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang hidupnya selama melayani Tuhan tidak lepas dari yang namanya kesulitan, yang namanya penderitaan. Namun Rasul Paulus mampu melewati itu semua dengan baik. Sebab Daud punya respons dan sikap yang positif ketika menghadapi penderitaan atau persoalan-persoalan hidup ini. Mari kita membaca di dalam kitab 2 Korintus 1. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian kata firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Anak-anak sekalian, inilah respon dari Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus di dalam pelayanannya didera oleh berbagai-bagai persoalan hidup, berbagai penderitaan. Bahkan Rasul Paulus mengungkapkan penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai Rasul Paulus mengatakan, rasanya aku mau mati. Ini adalah penderitaan yang berat. Namun sikap dari Rasul Paulus ketika menghadapi persoalan ini, yang pertama anak-anak, Rasul Paulus tidak mengandalkan diri sendiri. Dan Rasul Paulus percaya Allah yang berotoritas dalam kehidupannya yang akan melepaskan
segala persoalan-persoalan ini. Jadi kepada anak-anak sekalian, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, dengan persoalan, sekali-kali jangan mengandalkan kemampuan atau kekuatan diri kita sendiri. Tetapi percayalah kepada Allah yang punya otoritas itu, yang akan sanggup melepaskan setiap persoalan, setiap penderitaan, atau mungkin kecemasan, kekecewaan, tawar hati. Allah sanggup melepaskan itu. Yang terpenting, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan diri kita, bahkan mengandalkan orang lain. Tetapi mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada otoritas Allah. Yang kedua, anak-anak, teguh pengharapan pada Tuhan. Teguh pengharapan pada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang sungguh untuk kehidupan kita. Jadi pengharapan kita jangan sampai tawar. Pengharapan kita jangan sampai luntur. Bahkan lepas. Pengharapan kita kepada Allah harus tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong kita. Tuhan sesungguhnya adalah pembela kehidupan kita. Ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam persoalan, Tuhanlah pembela kita. Tuhanlah penolong kita. Sehingga tidak ada alasan, anak-anak, untuk kita melepaskan pengharapan kita kepada Allah. Harus tetap kuat dan teguh. Yang ketiga, anak-anak sekalian, ketika kita ada di dalam pencobaan, dalam persoalan, penting adanya dukungan doa dari sahabat, dari teman, dari keluarga, dari hamba-hamba Tuhan, dari ibu gembala kita, bapak gembala kita, untuk mendukung, untuk mendoakan kita. Ya, dukungan doa yang saling menguatkan, saling membangun, serta ucapan syukur kepada Tuhan, itu penting keberadaannya. Ya, ketika kita ada di dalam kesulitan hidup, dalam penderitaan hidup, dalam persoalan, dalam kekecewaan, dalam kecemasan, ya, energi doa itu sangat penting kita miliki. Ya, karena dengan doa ini kita akan dikuatkan. Dengan doa ini kita akan dibangkitkan semangat kita. Ya, serta ucapan syukur kepada Tuhan yang akan memungkinkan kita tabah, kita sabar menghadapi segala persoalan ini. Semoga anak-anak memiliki sikap dan respon yang selalu positif ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Setiap pertolongan yang daripadamu Tuhan, dan pembelaan yang daripada Engkau Allah, yang memungkinkan kami keluar dari segala persoalan hidup, dari segala rasa cemas, kekecewaan. Dan pertolongan-Mu itulah Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kami boleh kembali menatap masa depan yang indah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi yang ada di dalam genggaman-Mu, yang ada di dalam tuntunan-Mu, yang ada di dalam pembelaan-Mu Tuhan, Engkau akan membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, yang menyejukkan dan melegakan jiwa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.